Oke, Rek. Kembali lagi di Garasi Silas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam Nusantara. Nah, jadi mengenai video kita kemarin yang kita lagi proses pembuatan cetakan bopen, roster bopen ya, ukuran 1435. Jadi inilah hasilnya seperti ini. Jadi kemarin ini enggak jadi saya buat 2 cm ya, ini saya buat 1,5 karena kalau 2 cm dia butuh kemiringan lagi 1,8 dan kita hanya dikasih restan tuh 1 cm. Jadi alhasil ini saya potong lagi jadi 1,5. Jadi seperti ini ya, ini naik 1, terus ini 2 cm, terus ini 5, naik 1, ini 7 mili. Jadi seperti ini proses hasilnya seperti ini ya. Nah, ini udah lurus ya. Terus ini yang tak tunjukin ya, ini dia mempunyai sudut kemiringannya. Ini miring, terus ini juga miring, terus ini jangan sampai mengkelung gini ya. Ini jadi harus rata yang ini. Jadi yang ininya harus rata, jadi ketika tarik nanti dia nggak nyangkut. Nah, ini lagi miring lagi ya, ini miring lagi. Nah, ini seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi jelasnya hanya di tek-tek seperti ini lah ya, hanya intermittent. Kenapa kok nggak jelas full, Mas? Jelas full bisa, tapi nanti dia memuai ya. Jadi dia mengkelung, alhasil nantinya kita butuh press lagi, butuh menjajarkan lagi, meratakan lagi, jadi lama. Nanti nggak kuat, Mas. Kuat, ini kuat. Jadi ini nanti pasti kuat. Jadi sampai saat ini belum ada keluhan ininya pecah atau lepas, nggak ada. Karena ini lasnya ya benar-benar matang ya, jadi benar-benar kuat walaupun dia tidak jelas full, hanya intermittent. Jadi seperti itu. Ini walaupun jelas seperti ini tetap ada pemuaian. Jadi nanti ketika masang ini jelas dirapikan, dilihat kalau ada yang mengkelung enggak rata, kita pukul dulu, ratakan dulu, lihat lagi ada retak atau enggak, hasil lasnya baru naik lagi ini seperti itu, dan sampai terakhir seperti ini. Jadi ini semuanya potongannya manual pakai gerinda ya. Jadi enggak ada potongan yang pakai cutting yang video saya buat ini. Nah, ini seperti ini. Dan untuk isiannya ini belum jadi ya, tapi udah saya rakit. Ini udah tinggal pengelasan full yang bagian atas, terus nanti samping ini kita las lagi intermittent yang bagian dalam. Ini udah saya las di bagian dalam juga udah ada. Untuk luarnya nanti kita tek-tek intermittent juga. Kenapa kok nggak jelas full? Nanti takutnya memuai. Ketika memuai, ketika ini udah rapat, tapi ketika nanti jelas full underroot, nanti dia memuai, mengkerut, jadinya nanti nggak rapat, nggak presisi lagi ya. Jadi untuk menanggulangi resiko nanti dia memuai, jadi seperti ini. Untuk buat lengkungannya gimana? Untuk buat lengkungannya kita ketok ya, kita palu-palu pakai alat seperti ini sampai membentuk sudut yang kita inginkan seperti ini. Dan ini juga harus miring ya, ini harus miring, makanya di sini saya potong. Nanti di sini kita las lagi, jadi dia ada ngerucutnya ya. Paling kalau di kamera nggak terlalu jelas. Ini seperti ini. Terus yang ini juga saya bending, saya buat kerucut ya. Kenapa kok di bending, Mas? Nggak langsung ke bawah ya.
biasanya saya nggak buat tak bending seperti ini, saya buat langsung ke bawah. Nah tapi itu ada kelemahannya dia nggak bisa dipasang dari atas seperti ini, nggak bisa dipasang dari atas. Ini belum tak rapikan ya, karena masih ada benjolan-benjolan bekas las. Nah, ini seperti ini. Nanti paling di sini ada benjolan yang kurang pas, tapi kalau di sini udah pas ya. Nih, jadi seperti ini hasilnya ya, rapat ya. Presisi. Kalau untuk masih renggang 0,5 mili ini masih toleransi. Nanti di sini ada mengkelung ya, ada ketar. Nanti kita tahan lagi di bagian dalam pakai besi bel, biar ini biar keluar rapat dari sini. Nah, ini seperti ini, ketika ditarik nanti dia longgar. Dia longgar karena dia kerucut ya, jadi seperti itu. Ini dijamin pasti udah enak buat nyetak, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini keunggulannya kalau kita ini di bending, jadi bisa masuk dari atas. Sebenarnya ya nggak apa-apa kalau mau nggak di bending, kita ambil lurusnya dari ini nggak apa-apa. Nanti masanya dari bawah seperti ini, maksudnya ini isiannya ini, terus kita masukkan ini. Nah, ini seperti itu. Dan ini semuanya bisa bolak-balik ya. Ini bolak-balik tetap sama, nggak harus ini ketemu ini, nggak harus. Jadi ini kita buat sepresisi mungkin, seenak mungkin. Jadi udah pasti hasilnya nanti ya bagus lah ya. Seperti ini. Kalau dibolak-balik seperti ini bisa, berarti lubang ini pun siku ya Rak ya. Walaupun kita buatnya manual, tetapi ini pasti lubangnya siku karena dibolak-balik masih bisa. Nah, ini juga masih rapat, di sini juga masih rapat. Oke, mungkin seperti ini dulu video kita kali ini ya. Jadi ini buat pemula aja ya, yang mau buat seperti ini. Terus ini saya pakai yang atas ini pakai plat 5 mili, jadi ini kan 2 mili tambah 5 mili itu 7 mili jadi hasilnya. Jadi biar mempercepat proses pembuatannya. Kalau kita pakai plat 2 mili terus dipotong tuh rawan nanti di sininya apa ya, nggak sejajar, dia nggak lurus, rawan potongannya nggak lurus. Jadi kita pakainya plat 5 mili, otomatis kan dia pasti lurus, jadi seperti itu. Nah, ini potongan plat 5 milinya seperti ini. Kalau yang ini kan tambahan, jadi ini kan tambahan, ini pakai plat 4 mili. Jadi awal mulanya ya kotak seperti ini, pakai 5 mili semua. Ini sini sambungan tuh, sambungan seperti itu ya. Nah, ini seperti itu sambungannya. Nah, besi B8 ini buat apa? Jadi B8 ini buat pemberat sekaligus untuk kita hand grip, buat kita nyekram waktu kita narik nanti ini lantai motifnya. Ini seperti ini. Lasnya juga nggak dipul, cukup di intermittent aja, udah cukup. Oke, silahkan kalau ada yang belum paham bisa komen di bawah. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi membuatkan video tutorial tentang dunia cetakan loster dan loster beton. Oke, terima kasih.
Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nusantara.